Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan NIM 34302000066 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang saya buat. Media yang saya buat adalah media pembelajaran permainan ular tangga. Sebelum kita melihat media pembelajaran yang saya buat, kita simak terlebih dahulu RPP-nya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya mengambil 4 kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi juga saya mengambil 4, yaitu kompetensi dasar 1.3, 2.3, 3.3, dan 4.3. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran saya bagi menjadi 3 tujuan, yaitu 1 di ranah afektif, 2 kognitif, 3 psikomotor. 1 di ranah afektif, melalui kegiatan permainan ular tangga dari media ular tangga tentang keberagaman sosial budaya, siswa dapat menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia paling sedikit 4 keragaman sosial budaya. Melalui pembahasan soal dan materi dalam kartu permainan ular tangga tentang keberagaman budaya, siswa dapat mendiagnosis cara melestarikan keragaman budaya masyarakat dengan benar. Dengan kegiatan menjawab langsung pertanyaan dari permainan ular tangga, peserta didik membuat pemahaman atas apa yang dipahami siswa dan cerita sederhana tentang kegiatan yang mendukung keragaman budaya masyarakat dengan benar. 2. Di ranah kognitif, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 3. Di ranah psikomotor, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu membuat laporan rangkuman materi. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Di dalam RPP yang saya buat, di situ terdapat materi pembelajaran tentang keragaman budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran saintifik, model pembelajaran problem basic learning, metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi. Selanjutnya ada media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Media, lembar permainan ular tangga, dan lembar penilaian dan rubrik penskoran. Alat atau bahan, buku guru dan buku siswa kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, buku penunjang siswa kelas 5. Sumber belajar, buku LKS siswa kelas 5, buku paket siswa kelas 5, buku referensi yang relevan, objek lingkungan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran ada 3 kegiatan, yaitu pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 1. Kegiatan awal atau pendahuluan, yaitu guru memberikan salam pembuka atau mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran berlangsung, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, menyiapkan psikis peserta didik agar tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran, dan siswa diminta menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya, yaitu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya keberagaman yang ada di Indonesia. Memberikan penjelasan tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan lingkup materi pembelajaran yang akan dibahas, menyampaikan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, menjelaskan dan mekanisme pelaksanaan pengalaman bekerja sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Siswa diharapkan memberikan respons sebagai tanda kesiapan dalam belajar. Alokasi waktunya adalah 10 menit. Kegiatan inti.
Siswa diminta membaca dan memahami materi yang ada di buku LKS tentang materi keragaman budaya bangsa Indonesia. Ini adalah media pembelajaran yang saya buat, yaitu media pembelajaran permainan ular tangga. Ini untuk kelas 5 semester 2 dengan tema 8 lingkungan sehat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Muatan terpadu, muatan pembelajaran PPKN. Cara menggunakan media pembelajaran permainan ular tangga ini, guru harus membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 siswa. Kelompok berdiskusi untuk menentukan anggota kelompok yang bermain pertama kali di arena permainan ular tangga. Ini adalah media pembelajaran permainan ular tangga yang saya buat. Ini ada peta ular tangga, ini ada dadu, ini ada mata dadu, ini ada kotak soal, ini ada kotak materi. Pemain dimulai pada peta start. Pemain yang mendapatkan giliran pertama berjalan sebanyak jumlah yang ditunjukkan oleh mata dadu yang ditunjukkan oleh mata dadu. Pemain yang berada pada peta yang terdapat ujung tangga dapat langsung naik ke peta yang terdapat ujung tangga lainnya. Pemain yang berada pada peta yang terdapat ekor ular harus turun ke peta yang terdapat kepada ular. Pemain yang berada pada peta yang terdapat kartu soal harus menjawab pertanyaan dengan mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Pada saat menjawab soal, siswa diberikan waktu 3 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok. Jika jawaban salah satu siswa kehabisan waktu dalam menjawab soal, maka siswa harus mundur 3 peta. Setelah menjawab soal, anggota kelompok yang telah bermain di arena permainan digantikan oleh anggota kelompok lain yang belum bermain, begitu seterusnya. Pemain yang berada pada peta yang terdapat kartu materi harus membaca materi yang disediakan. Kelompok yang pemainnya sampai finish terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang. Siswa diminta mengamati setiap pembelajaran berlangsung agar mudah dalam mengerjakan tugas. Di bagian kegiatan inti ini, alokasi waktunya adalah 50 menit. Kegiatan penutup. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Menjawab soal-soal mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia. Siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung dengan didampingi guru tentang apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran hari ini. Guru bertanya pada peserta didik bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang siswa. Alokasi waktu yang digunakan adalah 10 menit. Selanjutnya penilaian. Penilaian hasil pembelajaran. 1. Teknik penilaian. A. Penilaian afektif atau penilaian sikap, yaitu non-tes, jurnal harian, observasi. Penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis. Penilaian psikomotor atau penilaian keterampilan, non-tes yaitu unjuk kerja. 2. Bentuk instrumen penilaian. Di ranah afektif, teknik yaitu observasi, kalau instrumennya menggunakan jurnal dan format penilaian sikap. B. Kognitif atau pengetahuan, menggunakan instrumen soal pilihan ganda. Yang C. Psikomotor atau keterampilannya, menggunakan instrumen lembar penilaian kinerja. 3. Pedoman penskoran. A. Penilaian afektif atau sikap. Nilai sikap sama dengan total skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Penilaian kognitif atau pengetahuan, nilai pengetahuan sama dengan total skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100.
C. Penilaian psikomotor atau keterampilan. Nilai keterampilan sama dengan total skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Di dalam pedoman penilaian keterampilan, di situ sudah terpampang jelas dengan konversi skala 0 sampai 100, nilai akhir skala 1 sampai 4, predikat pengetahuan dan keterampilan. Ada semisal anak tersebut mendapatkan nilai 86, itu skalanya 4 dan predikatnya itu A. Lampiran. Afektif, aspek yang dikembangkan itu spiritual, sikap. Di dalam aspek yang diamati spiritual itu ada berperilaku syukur, berdoa dan sesudah kegiatan, toleransi dalam beribadah, tanggung jawab, percaya diri. Di situ juga ada indikatornya. Selanjutnya ada jurnal penilaian sikap. Di situ ada nomor urut, tanggal, nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Di situ ada format penilaian sikap, nomor urut, nama peserta didik, spiritualnya, berperilaku syukur, berdoa, toleransi, tanggung jawab, percaya diri. Itu semisal anak tersebut berperilaku syukur, itu nilainya 4, 3, 2, 1 gitu. Kognitif, di situ juga dijelaskan kisi-kisi penulisan soal penilaian kognitif. Ada kisi-kisi, ada soal, ada kunci jawaban. Selanjutnya, psikomotor, yaitu membuat laporan rangkuman materi. Di situ ada rubrik penilaian, ada kelengkapan laporan dan keterbacaan laporan. Selanjutnya itu nanti dimasukkan ke dalam lembar penilaian kinerja, dan di situ ada nomor urut, nama siswa, kelengkapan laporan, keterbacaan laporan, skor, predikat. Semisal 4, 3, 2, 1 itu dimasukkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.